Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membagikan soal dan pembahasan kuis TWK tentang Pancasila. Sebelum menonton, jangan lupa kuisnya dikerjakan dulu, yang link kuisnya ada di deskripsi video ini. Sebelum lanjut ke soal dan pembahasan, jika Anda baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan bisa di-share ke teman atau sanak saudara Anda yang membutuhkan. Semoga cita-cita Anda untuk menjadi ASN pada tahun 2021 bisa terwujud dengan banyak belajar. Mari kita lanjutkan ke soal dan pembahasan. Soal nomor 1, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam A. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. B. Piagam Jakarta. C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Jawabannya adalah yang D, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasannya, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Insinyur Soekarno mengeluarkan Instruksi Nomor 12/1968 pada tanggal 13 April 1968. Jadi, susunan Pancasila yang benar dan sah itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 2, landasan ideal negara kita adalah A. TAP MPR, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi Indonesia, E. Keputusan Presiden. Jawabannya tentu saja yang C, yaitu Pancasila. Pembahasannya, landasan ideal negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan konstitusional Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hukum dasar, maklumat, dan dekret presiden. Jadi landasan idealnya adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD. Soal nomor 3, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Jawabannya adalah B, yaitu nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Pembahasannya, suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu yang A. Nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. B. Dasar pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Yang C. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Soal nomor 4, ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan A. Perkotaan, B. Organisasi kedaerahan, C. Pemerintahan, D. Pedesaan, E. Organisasi keagamaan. Jawabannya adalah yang D, yaitu pedesaan. Pembahasannya, ciri khas paham integralistik adalah paham yang kepentingan masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia dihargai.
di Indonesia ciri khas paham ini dapat dilihat dalam kehidupan pedesaan. Jadi paham yang kepentingan masyarakat diutamakan, harkat dan martabat manusia juga dihargai. Ini masih tercermin dalam kehidupan di pedesaan. Soal nomor 5, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh A. Notonegoro, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara, yang E. Supomo. Jawabannya adalah B. Muhammad Yamin. Pembahasannya, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin. Soal nomor 6, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Perjanjian luhur bangsa. Jawabannya adalah D, yaitu dasar negara. Pembahasannya, Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintah negara dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga berfungsi sebagai tertib hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa. Soal nomor 7, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya B2, pembahasannya pengalaman Pancasila, pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain sebagai berikut. Ini tidak saya masukkan semua, hanya beberapa saja. Yang pertama, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini hanya sebagian kecil pengamalan Pancasila sila kedua, tentunya masih ada lagi atau banyak lagi pengamalan Pancasila yang kedua. Soal nomor 8, berikut ini yang bukan merupakan materi program pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 adalah A. Pancasila, B. Keagamaan, C. Wawasan Nusantara, D. GBHN, E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah yang B, yaitu keagamaan. Pembahasannya, pada masa Orde Baru, pemerintah mencanangkan program P4, yaitu pedoman dan pengamalan Pancasila, yang materinya terdiri dari Pancasila, wawasan kebangsaan, GBHN, Undang-Undang Dasar, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Soal nomor 9, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengamalan Pancasila. Jawabannya C, yaitu moral pembangunan. Pembahasannya, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu moral pembangunan. Soal 10, soal terakhir. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran untuk membentuk negara yang merupakan inti dari Pancasila adalah A. Abstrak, B. Objektif, C. Kebinekaan, D. Norma hukum, E. Universal. Jawabannya adalah yang E, yaitu universal. Pembahasannya, nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal karena tidak memihak pada suatu hal tertentu, melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan nilai kehidupan karena Pancasila dibentuk berdasarkan oleh kepribadian bangsa. Cukup sekian penjelasan atau pembahasan kuis tentang Pancasila. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton videonya sampai habis. Akhir kata, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.